Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami banggakan seluruh siswa-siswi kelas 10. Marilah kita senantiasa memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita mampu melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Shalawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita melantunkan sholawat dan tidak lupa berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan sunnah-sunnah beliau. Kita senantiasa di akhirat khususnya mendapatkan syafaatul utma dan diakui sebagai umatnya sehingga bisa bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini kita bertemu dengan bab 4 yang berjudul Sampaikan dariku walau satu ayat. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang khutbah karena bab ini adalah menyangkut tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Pengertian khutbah berasal dari kata khotoba yakhtubu khotbatan, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, Kusuf, Wukuf, dan nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya, khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Khutbah diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat takwa, dan doa. Dasar atau dalil tentang khutbah terdapat di antaranya satu di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kedua, terdapat dalam hadis Nabi, yaitu Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman wa yajlisu bainal khutbataini. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan berdiri dan beliau duduk di antara dua khutbah. Hadis riwayat jamaah kecuali Imam Bukhari dan Tirmidzi. Pentingnya khutbah. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa khutbah masuk pada aktivitas ibadah, maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contoh,
Apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya, sholat Jumat tidak sah. Apabila wukuf di Arafah tidak ada khutbahnya, wukufnya tidak sah. Sesungguhnya khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibutuhkan oleh hadirin menyangkut masalah kehidupannya dengan ringkas, tidak panjang lebar, dan dengan cara yang menarik serta tidak membosankan. Khutbah memiliki kedudukan yang agung dalam syariat Islam, sehingga sepantasnya seorang khatib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Seorang khatib harus memahami akidah yang sahihah, sehingga ia tidak tersesat dan tidak pula menyesatkan orang lain. Seorang khatib seharusnya memahami fikih sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. Seorang khatib juga harus memperhatikan keadaan masyarakat, kemudian mengingatkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan dan mendorong kepada ketaatan. Seorang khatib sepantasnya juga seorang yang sholih, mengamalkan ilmunya tidak melanggar larangan, sehingga akan memberikan pengaruh kebaikan kepada para pendengar. Syarat khatib atau orang yang berkhutbah. Seperti yang sudah disampaikan, bahwasanya syarat khatib diantaranya orang yang berkhutbah adalah orang Islam. Kemudian dia sudah balik, ya, dan selanjutnya adalah berakal sehat dan tentunya mengetahui ilmu agama. Syarat dua khutbah. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan dua khutbah. Maka syarat dua khutbah ini diantaranya adalah: satu, khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Dua, khatib duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Dan yang keempat adalah tertib. Sebagaimana pada poin 1, khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur adalah tentunya berhubungan dengan khutbah Jumat. Rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama yaitu membaca hamdalah. Yang kedua, membaca syahadatain atau dua kalimat syahadah. Ketiga, membaca sholawat. Keempat, berwasiat takwa. Kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Dan yang keenam, berdoa pada khutbah kedua. Sunnah khutbah. Sunnah khutbah yang pertama yaitu khatib berdiri ketika khutbah. Kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Keempat, khatib menghadap jamaah ketika khutbah. Kelima, menertibkan rukun khutbah. Keenam, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Pada prinsipnya, ketentuan dan tata cara khutbah, baik sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, sholat khusuf, dan sholat kusuf sama. Perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaannya, yaitu dilaksanakan setelah sholat dan diawali dengan takbir. Khutbah wukuf adalah khutbah yang dilaksanakan pada saat wukuf di Arafah. Khutbah wukuf salah satu rukun wukuf setelah melaksanakan sholat duhur dan asar di qashar. Khutbah wukuf hampir sama dengan khutbah Jumat.
Perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaan, yakni dilaksanakan ketika wukuf di Arafah. Demikian pembahasan kali ini, semoga memberikan barokah manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.